Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nenek EPD akan membagikan hasil rekaman praktek coaching saya dengan teman-teman yang menggunakan tahapan TIRTAS. Iya. Saksikan video Jadi berikut berawal ini. dari saya bacakan ya, rekan Anda Iya, bercerita Pak. ketika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, menerima laporan dari pengelola sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Kemudian pihak sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku tes. Mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan bahwa pada kurikulum. Walaupun tidak menggunakan buku teks, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silakan. Iya, baik. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sini Bu, masuk ya, Bu main masuk. Iya, Bu. Terima kasih. Lagi sibuk nggak, Bu? Tidak juga, biasa Bu, kerjaan rutin. Lagi memeriksa pekerjaan anak-anak nih. Oh, begitu. Mengganggu nggak, Bu, nih? Emangnya ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Bu Mai? Ingin ngobrol, Bu. Diskusi. Oh, begitu. Nanti Bu, sebentar. Kemarin kok kelihatannya tidak kelihatan Bu pas di briefing di ruang guru. Mana Bu? Ada keperluan? Justru itu, saya ingin berbicara dengan Ibu. Itu pun kalau Ibu tidak keberatan dan ada waktu. Oh, begitu. Coba ceritakan. Mungkin sedikit saya bisa tidak bisa memberikan solusi terbaik, tapi saya bisa mendengarkan Ibu sehingga Ibu bisa merasa lega. Jadi begini, Bu. Senin kemarin kan ada supervisi oleh Pak Pengawas Bina. Iya Bu. Terus Bu, ya gimana Bu? Kebetulan Pak Pengawas Bina supervisi ke kelas saya. Singkat cerita, Pak Pengawas Bina merasa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks yang ada di sekolah. Saya menjelaskan kepada Pak Pengawas. Walaupun tidak menggunakan buku teks, saya mengajar tetap mengacu pada kurikulum. Saya juga menjelaskan bahwa buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Ada referensi lain yang bisa digunakan melalui Google atau yang lainnya. Tetapi Pak Pengawas merasa tersinggung, Bu. Rupanya Pak Pengawas melaporkan kepada kepala sekolah, yang akhirnya saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Itu Bu yang menyebabkan saya tidak semangat, canggung, tidak ikut berkumpul kemarin. Pantesan. Saya perhatikan Ibu, akhir-akhir ini Ibu terlihat diamnya kalau di kantor. Jadi, apa nih tujuan diskusi kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan dari diskusi ini ada solusinya, supaya saya tidak merasa malu atau canggung ketika berkumpul di depan guru-guru lain, terutama dengan kepala sekolah. Ibu tahu kan, saya guru baru di sekolah ini. Iya, Bu. Jadi diskusi kali ini supaya Ibu tidak merasa kaku ya saat berkumpul dengan guru-guru dan kepala sekolah. Mungkin Ibu biar merasa lebih percaya diri ya Bu ya. Jadi ini ya Bu. Iya Bu, Tapi betul begitu. Tapi barangkali saya pikir saya salah juga Bu waktu itu. Beliau pengawas pembina tentunya orang yang sudah lebih berpengalaman dan lebih senior. Apakah saya juga salah dalam sikap ketika diberikan dan masukan oleh pengawas pembina? Sayanya ngotot dan kurang santun dalam berbicara. Oh iya Bu. Pengawas pembina kan memang sudah sepuh. Dan sebetulnya beliau itu sangat perhatian loh Bu ke sekolah kita gitu. Saya kan bertemu beliau sudah hampir 10 tahun Bu.
Iya, Bu. Padahal kita sudah belajar budaya positif ya, Bu ya, untuk menghormati dan berbicara dengan baik ya, Bu ya. Iya Bu, betul. Masukan dan saran tentunya insya Allah baik ya Bu. Murid ketika itu membawa buku pegangan Bu pas sedang Ibu diawas supervisi. Iya, Bu. Murid ketika itu memang membawa buku pegangan. Oh iya. Apakah Ibu ada menugaskan murid untuk misalnya mengerjakan tugas soal, bukan nih halaman berapa gitu, di buku cetak Bu? Iya, Bu. Saya menugaskan murid. Oh iya, barangkali itu mungkin ya, Bu ya. Iya Bu, mungkin ya. Kan sumber belajar yang beragam bagus ya Bu, agar murid mempunyai literatur yang beragam juga. Dari Ibu yang ceritakan tadi, apa ini yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya harus memperbaiki hubungan dengan Pak Pengawas Pembina. Saya akan menemui beliau untuk meminta maaf dan berterima kasih karena saya masih baru dan harus banyak belajar serta sharing dengan rekan-rekan guru mengenai pembelajaran. Mhm. Menurut Ibu, siapa lagi nih kira-kira yang dapat membantu Ibu? Siapa ya? Mungkin kepala sekolah, Bu. Saya akan bicara dengan beliau. Saya sudah menyadari kesalahan saya dan mencari informasi lain terkait sumber belajar di Google. Dan saya ingin memperbaiki hubungan serta menerima masukan-masukan dari pengawas pembina. Dan saya juga akan sharing dengan rekan-rekan guru yang lain. Saya juga akan menceritakan kepada suami saya. Kapan rencana itu akan dilaksanakan Bu? Dan siapa saja sih Bu yang bisa membantu rencana tersebut Bu? Mungkin saya besok, Bu, melaksanakan rencana tersebut. Dan saya akan membantu untuk mewujudkan bertemu silaturahmi dengan pengawas pembina. Semua itu kebetulan dekat dengan suami saya, Bu. Kebetulan suami saya dengan istrinya Pak Pengawas satu kantor. Oh, Pak Pengawas Bina Bu, maksudnya yang tadi itu sekantor sama suami Ibu? Iya, betul. Iya, Bu. Besok saya juga mau sharing dengan rekan guru yang lain mengenai sumber belajar dan mempelajari dari Google. Oh begitu. Kira-kiranya bagus Bu itu Bu. Kira-kiranya ada yang akan didiskusikan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Saya sudah agak tenangan. Oh, kalau sudah tidak ada, sekarang bagaimana nih perasaannya Ibu? Ya, tadi yang sudah disampaikan, saya sedikit agak lega, ada semangat lagi untuk bekerja. Terima kasih ya, Bu, telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Iya Bu, sama-sama. Kalau nanti ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan ya Bu, kita ngobrol. Saya yakin Ibu pasti bisa masuk dalam lingkungan baru kita. Dan saya yakin pengawas pembina pun pasti sangat welcome sekali sama Ibu dan mau memberikan masukan-masukannya. Insya Allah Ibu akan menjadi guru yang keren dan hebat. Baik, pasti Bu. Kalau begitu saya mohon pamit ya Bu. Kebetulan Iya, sudah sore. Terima kasih. iya Bu, Assalamualaikum. sama saya Bu. Waalaikumsalam. Kalau saya lihat, alhamdulillah untuk kasus 3 ini sudah didiskusikan dan ternyata luar biasa sekali ya. Saat Bu Nini jadi coach, kemudian Bu Umay jadi coach, luar biasa sekali. Ini terjadi komunikasi yang hangat dan komunikasi yang aktif. Sehingga keduanya dengan tatapan yang saling memperhatikan, kemudian apa namanya dengan sebuah body apa tubuh yang menarik sehingga terjalin komunikasi yang sangat begitu baik. Nah, kalau saya melihat
dari tujuan umumnya ini nampak sekali ada ya dari teks ketika begitu. Coba ceritakan, mungkin sedikitnya saya bisa membantu. Barangkali saya tidak bisa memberikan solusi terbaik, tapi saya bisa mendengarkan sehingga ibu bisa lega. Ini adalah sebuah tujuan umum. Nah, dan ini sangat bagus sekali apa yang dilakukan. Nah, kemudian melihat identifikasi masalah, ini juga nampak ada identifikasi masalah yang dilakukan oleh coach. Apa aja itu dari coachnya itu ketika bercerita kepada coach dengan seperti ini. Kebetulan Pak pengawas ini supervisi ke kelas saya, ya singkat cerita Pak pengawas ini merasa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks yang ada di sekolah. Nah, itu adalah sebuah identifikasi masalah. Dan ini merupakan hal yang sangat bagus yang dilakukan oleh seorang coach. Kemudian identifikasi masalah yang kedua, yaitu ketika ada perkataan seperti ini. Tapi barangkali saya pikir saya salah juga Bu waktu itu. Saya semua orang yang sudah lebih berpengalaman dan lebih senior. Apakah saya juga salah dalam bersikap ketika diberikan dan masukan oleh terlalu kuat dan kurang santun dalam berbicara. Nah, ini adalah sebuah identifikasi. Jadi identifikasi masalah yang ketiga adalah ketika murid ketika itu memang membawa buku pegangan, tetapi coachnya itu atau si ibunya ini malah tidak membawa buku. Ini adalah sebuah identifikasi. Nah, kemudian saya melihat unsur yang ketiga yaitu rencana aksi nyata. Kalau saya amati, ini ada dua rencana aksi nyata. Yang pertama ketika sepertinya saya harus memperbaiki hubungan dengan Pak Pengawas Pembina. Saya akan menemui beliau untuk minta maaf. Ditambah lagi dengan kata dari coach ini, rencana aksi nyatanya itu adalah mungkin kepala sekolah kita, Bu, saya akan membicarakan kepada kepala sekolah. Sudah menyadari kesalahan saya dan mencari informasi lain terkait sumber belajar di Google. Nah, ini adalah sebuah rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh coaching. Jadi yang pertama memperbaiki dengan Bapak pengawas, yang kedua adalah membicarakannya dengan kepala sekolah. Ini merupakan sebuah rencana aksi nyata. Nah, kemudian yang keempat adalah melihat dari sisi tanggung jawabnya. Komitmen tanggung jawab ketika coach itu akan melakukan atau bentuk tanggung jawabnya dengan perkataan mungkin saya akan secepatnya Pak melaksanakan rencana tersebut, dan yang akan membantu saya untuk menunjukkan semua itu adalah suami ibu itu. Kebetulan suaminya itu adalah sekantor dengan istrinya Bapak pengawas. Nah, ini tanggung jawabnya itu adalah komitmennya ini terjadi. Mungkin itu pengamatan dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.